Kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Ditinjau dari sudut pandang pengadaan barang, jasa. Dugaan korupsi dalam pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Bank BJB. Kasus ini mencuat ke publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan beberapa tersangka, termasuk mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Renaldi, dan Korporat Sekretari, Widi Hartono. Selain itu, nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, juga disebut-sebut terkait kasus ini. Aturan yang dilanggar. Pelanggaran terhadap prinsip dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang, jasa pemerintah. Prinsip transparansi. Proses pengadaan harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Prinsip akuntabilitas. Setiap keputusan pengadaan harus dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip efisiensi, penggunaan anggaran harus dilakukan secara optimal untuk menghindari pemborosan. Prinsip persaingan sehat. Proses pengadaan harus memastikan persaingan yang adil dan tidak diskriminatif. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 38 POJK 03/2016. Tata kelola yang baik. Bank BJB wajib menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap proses pengadaan. Pengawasan internal. Bank BJB harus memiliki sistem pengawasan internal yang efektif untuk mencegah penyimpangan. 3. SOP pengadaan barang, jasa Bank BJB. Prosedur pengadaan. Bank BJB memiliki SOP yang mengatur proses pengadaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, verifikasi dan validasi. Setiap dokumen pengadaan harus diverifikasi dan divalidasi untuk memastikan keabsahannya. Pelanggaran yang terjadi. 1. Penunjukan langsung tanpa proses lelang. Deskripsi, Bank BJB diduga menunjuk langsung 6 agensi periklanan tanpa melalui proses lelang yang transparan. Pelanggaran, melanggar prinsip transparansi dan persaingan sehat yang diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan SOP Bank BJB. 2. Penggelembungan biaya, markup. Deskripsi terjadi penggelembungan biaya iklan, misalnya, penempatan iklan yang seharusnya bernilai Rp200 juta dinaikkan menjadi Rp400 juta. Pelanggaran, melanggar prinsip efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. 3. Dokumentasi fiktif. Deskripsi, terdapat indikasi penggunaan dokumen fiktif dalam proses pengadaan untuk menutupi praktik korupsi. Pelanggaran, melanggar prinsip akuntabilitas dan kepatuhan yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 38 POJK 03/2016. Spesifikasi jasa iklan. 1. Media penayangan, televisi, media cetak, media online. 2. Durasi kampanye, periode 2021 hingga pertengahan 2023. 3. Target audiens, masyarakat umum, nasabah potensial Bank BJB. 4. Tujuan, meningkatkan brand awareness, promosi produk dan layanan Bank BJB. Pagu dan harga perkiraan. 1. Total anggaran, Rp409 miliar. 2. Anggaran bersih setelah pajak, Rp300 miliar. 3. Realisasi penayangan iklan, Rp100 miliar. 4. Dugaan markup, Rp200 miliar. Jumlah yang dikorupsi. KPK mengungkapkan bahwa kerugian negara akibat praktik korupsi dalam pengadaan iklan di Bank BJB mencapai sekitar Rp222 miliar. Angka ini mencerminkan besarnya dana yang diselewengkan dari total anggaran yang dialokasikan. Tersangka dan peran mereka. KPK telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini. 1. Yudi Renaldi, mantan Direktur Utama Bank BJB. Peran, sebagai pimpinan tertinggi di Bank BJB saat itu, Yudi diduga memiliki peran utama dalam persetujuan dan pengawasan proses pengadaan iklan yang bermasalah. Dugaan pelanggaran, menyetujui penunjukan langsung agensi tanpa proses lelang yang transparan. 2. Widi Hartono, Korporat Sekretari Bank BJB. Peran, bertanggung jawab atas komunikasi korporat dan pemasaran, termasuk pengadaan jasa iklan. Dugaan pelanggaran, terlibat dalam proses pengadaan yang tidak sesuai prosedur. 3. Ikin Asikin Dulmanan, pemilik agensi Anteja Mulyatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri ****. Peran, pemilik agensi yang diduga bekerja sama dengan pejabat Bank BJB. Dugaan pelanggaran, melakukan markup biaya iklan melalui agensinya. 4.
Suhendrik pemilik agensi BSC dan Wahana Semesta Bandung Express. Peran, pemilik agensi yang diduga terlibat dalam penggelembungan biaya iklan. Dugaan pelanggaran, menggunakan dokumen fiktif untuk menutupi praktik korupsi. 5. Sopan Jaya Kusuma pemilik agensi Cipta Karya Mandiri Bersama dan Cipta Karya Sukses Bersama. Peran, pemilik agensi yang diduga berperan dalam praktik korupsi. Dugaan pelanggaran, bekerja sama dengan pejabat Bank BJB untuk melakukan markup biaya iklan. Keterlibatan Ridwan Kamil, nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, juga disebut-sebut terkait kasus ini. Meskipun belum resmi ditetapkan sebagai tersangka, KPK sedang menyelidiki keterlibatannya dalam aliran dana yang mencurigakan. Ridwan Kamil diduga memberikan dukungan politik dan memengaruhi proses pengadaan iklan di Bank BJB. Analisis dari sudut pandang pengadaan barang jasa. 1. Lemahnya pengawasan internal. Tidak adanya pengawasan yang ketat memungkinkan terjadinya praktik korupsi. Sistem verifikasi dan validasi dalam proses pengadaan tidak berfungsi dengan baik. 2. Kolusi dengan pihak eksternal. Para pemilik agensi diduga bekerja sama dengan pejabat Bank BJB untuk melakukan markup biaya iklan. Penunjukan langsung tanpa proses lelang menunjukkan adanya kolusi antara pihak internal dan eksternal. 3. Ketidakpatuhan terhadap peraturan. Proses pengadaan tidak mematuhi SOP Bank BJB dan peraturan OJK. Tidak ada pertanggungjawaban yang jelas atas keputusan pengadaan. Rekomendasi dari kasus ini agar tidak terjadi kembali di masa yang akan datang. 1. Peningkatan pengawasan internal. Bank BJB perlu membentuk tim audit independen untuk memantau setiap proyek pengadaan. Menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah praktik korupsi. 2. Pelatihan dan sosialisasi. Memberikan pelatihan kepada pejabat pengadaan tentang peraturan dan etika pengadaan barang jasa. Mensosialisasikan prinsip-prinsip pengadaan yang transparan dan akuntabel. 3. Penegakan hukum. Menindak tegas para pelaku korupsi melalui proses hukum yang adil. Memulihkan kerugian negara melalui penyitaan aset para tersangka. 4. Reformasi sistem pengadaan. Menerapkan sistem pengadaan elektronik e-procurement untuk meminimalkan intervensi manusia. Menyederhanakan prosedur pengadaan tanpa mengorbankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB merupakan contoh nyata dari lemahnya sistem pengawasan dan integritas dalam proses pengadaan barang jasa. Pelanggaran yang terjadi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak citra institusi publik. Diharapkan kasus serupa dapat dicegah di masa depan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku korupsi akan memberikan efek jera dan memulihkan kepercayaan publik.